Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Hidia Asila dengan NIM 15241019 dari kelompok 7. Adapun saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 7, yaitu ada Aslam Nabil Hussein dengan NIM 07241022, Ince Siti Jumiati Salam 07241044, Muhammad Fawaz Zikri 07241068, Nadia Alifta Putri Teisyar Ramadhani 07241080, Nasya Caila Arvelia Rashman 08241050, Salsabil Septiana 08241062, Hikmah Hidia Asila 15241019, dan Nur Askia 15241046. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Kopi adalah salah satu minuman yang sering dikonsumsi di khalayak banyak pada saat ini. Kemudian cita rasa dari kopi itu sendiri merupakan dipengaruhi oleh suhu. Berdasarkan penelitian, suhu air yang pada saat diseduh itu adalah 90 derajat sampai 96 derajat. Kemudian suhu terbaik untuk dikonsumsi itu adalah di suhu 50 derajat hingga 60 derajat Celcius. Jika terlalu panas atau mungkin terlalu dingin, kopi akan kurang nikmat untuk dinikmati. Kemudian bagaimana sih cara untuk memahami perubahan suhu dari proses penyeduhan kemudian berubah ke proses saat mau dikonsumsi? Nah, untuk mengetahui hal itu diperlukan model yang sistematis. Dengan model ini bisa digunakan dengan rumus dari hukum pendinginan Newton. Melalui model ini, waktu kopi mencapai suhu ideal dapat kita prediksi. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada berapa lama waktu yang dibutuhkan kopi untuk mencapai suhu ideal agar dapat disajikan. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh dari perubahan suhu ruangan terhadap kecepatan pendinginan pada kopi. Lalu yang terakhir, bagaimana pendekatan fungsi eksponensial dapat disederhanakan. Lalu ada tujuan dibuatnya laporan ini. Yang pertama, yaitu menentukan waktu yang optimal untuk kopi agar mencapai suhu idealnya. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan suhu lingkungan terhadap waktu pendinginan kopi. Lalu yang terakhir, menerapkan pendekatan dari polinom Maclaurin dalam menyederhanakan fungsi eksponensial suhu dan mengevaluasi tingkat ketelitian terhadap fungsi aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ince Siti Jumiati Salam dengan NIM 07241044 dari program studi teknik sipil. Jadi pada slide ini saya akan membahas mengenai hukum pendinginan Newton, yaitu di
aplikasikan untuk memperkirakan waktu sampai kopi dingin pada suhu tertentu sehingga bermanfaat dalam bidang tertentu. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nasya Kalarvelia Rahman dengan NIM 08241050 dari program studi PWK Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan dasar teori. Hukum pendingin Newton, hukum ini menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih antara suhu benda dan suhu lingkungan. Laju pendingin juga dipengaruhi oleh konstanta pendingin yang bergantung pada sifat benda dan medium sekitarnya. Untuk rumusnya, dt per dt sama dengan K, T kurang T lingkungan. dt per dt sama dengan laju perubahan suhu, T sama dengan suhu benda, T lingkungan sama dengan suhu lingkungan, K sama dengan konstanta pendingin positif. Lalu untuk solusi persamaannya adalah T dalam kurung T kecil sama dengan T lingkungan, ditambah T0 dikurang T lingkungan, E sama dengan pangkat KT. Lalu untuk T0 adalah suhu awal benda saat T sama dengan 0. Lalu untuk T pangkat T T dalam kurung T sama dengan suhu benda pada waktu T kecil. Nah, lalu untuk Dirac-Taylor dan Polynomial Maclaurin. Dirac-Taylor menyatakan fungsi halus sebagai jumlah tak hingga dari polinomial berdasarkan turunan di titik tentu A sama dengan 0, maka disebut Dirac-Maclaurin. Untuk rumus Dirac-Taylor adalah fx sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 fn dikali A per n, x dikurang A pangkat n. Rumus Dirac-Maclaurin fx sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 f pangkat n dikali 0 sama dengan per n dikali xn. Keduanya digunakan untuk mendekati fungsi kompleks seperti trigonometri dan logaritma agar lebih mudah dihitung secara numerik, terutama dalam komputasi, fisika, dan teknik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Nabil Hussein, NIM 07241022, Teknik Sipil Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai penentuan waktu penyajian kopi. Di sini kita melihat data diketahuinya itu suhu awal kopi setelah diseduh sama dengan 95 derajat Celcius, suhu ruangan 25 derajat Celcius, suhu ideal untuk menikmati kopi di antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Adapun hukum pendinginan Newton, yaitu T lingkungan ditambah T0 dikurang T lingkungan dikali dengan E dipangkatkan K dikali T. Setelah disubstitusi, 75 sama dengan 25 ditambah 95 dikurang 25 dikali E pangkat 10K, yang dimana T lingkungan sama dengan 25 derajat Celcius dan T0 nya itu 95 derajat Celcius, didapatkan K sama dengan 1/10 kali ln 5/7. Setelah didapatkan K, kita bisa menentukan waktu saat suhu kopi idealnya, yang dimana untuk suhu 60 derajat Celcius didapatkan dari rumus sebelumnya, disubstitusi dan didapatkan waktunya 20,6 menit, dan untuk suhu 50 derajat Celcius didapatkan 30,6 menit. Kesimpulannya, waktu ideal penyajian kopi adalah saat suhunya berada di antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, yaitu pada rentang waktu sekitar 20,6 menit hingga 30,6 menit setelah penyeduhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alifta Putri Tesya Ramadhani dengan NIM 07241080. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih suhu lingkungan itu memengaruhi pendinginan kopi menggunakan hukum pendinginan Newton. Nah, di sini saya melanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu 3.2 yang nanti akan saya terangkan di sini beserta jawabannya. Yang dimana diketahui dari soal yang sudah diberikan, yang diketahui pada awalnya itu suhu awal kopi setelah diseduh itu adalah 90 derajat Celcius, sedangkan suhu ruangan pada saat itu ialah 25 derajat Celcius, dan suhu ideal kopi untuk dinikmati
yaitu sekitar 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, untuk mengetahui suhu kopi itu menurun, kita di sini dapat menggunakan hukum pendinginan Newton, yang dimana rumusnya itu ialah dt per dt sama dengan K dalam kurung T dikurang T lingkungan. Tapi dari rumus yang sudah diberikan itu terdapat solusi dari persamaannya, yaitu yang dimana T dalam kurung T sama dengan T lingkungan ditambah T awal dikurang T lingkungan E pangkat KT, yang dimana T dalam kurung T itu merupakan suhu kopi pada waktu ke T, sedangkan T awal itu merupakan suhu awal kopi dan T lingkungan itu merupakan suhu ruangan, K itu sebagai konstansa pendinginan dan T itu sebagai waktu. Nah, selanjutnya di sini akan kami tentukan konstanta pendinginannya. Nah, misalnya yang sudah diketahui nih tadi bahwa suhu kopi itu menjadi 60 derajat Celcius setelah 10 menit. Maka nantinya itu akan 60 sama dengan 25 ditambah 95 dikurang 25 dikali E pangkat 10K. Nah, di sini kita akan selesaikan persamaannya, yang dimana nantinya setelah perhitungan sesuai yang sudah tadi saya sebutkan, bahwasannya 60 nantinya akan sama dengan 25 ditambah 70 E pangkat 10K menjadi 35 sama dengan 70 E pangkat 10K. Nah, nantinya akan menjadi 1/2 sama dengan E pangkat 10K. Lalu integral 1/2 sama dengan 10K sama dengan K sama dengan minus 0,6931/10 sama dengan minus 0,0631 seperti yang sudah diterangkan di sini. Jadi konstanta pendinginan untuk K itu sendiri sekitar sekitar minus 0,0631. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perhitungan untuk menentukan waktu ideal untuk minuman kopi itu sendiri. Nah, yang dimana kita itu akan mencari kapan sih si suhu kopi ini dapat mencapai 50 derajat Celcius. Nah, yang dimana yaitu nanti akan batas bawah suhu idealnya itu nanti untuk diminum. Nah, di sini kita gunakan kembali rumus yang tadi, yaitu kita ganti angkanya menjadi 50 sama dengan 25 ditambah 70 pangkat minus 0,06931 T. Nah, menjadi 25 sama dengan 70 pangkat 0,0631 T menjadi pangkat minus 0,0631 T sama dengan 25/70 sama dengan 0,3571 menjadi minus 0,0631 T menjadi integral 03571 sama dengan minus 10296 menjadi T sama dengan minus 1,0296 per minus 0,0631 sama dengan 1485 menit. Nah, jadi suhu kopi yang akan turun pada sehingga mencapai 50 derajat Celcius itu dibutuhkan waktu sekitar 14,85 menit. Nah, jadi dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan, bahwasanya dari perhitungan ini dapat disimpulkan dengan suhu awal yang tadinya 95 derajat Celcius dan suhu ruangan 25 derajat Celcius, serta diketahui juga bahwa suhu kopi itu turun ke 60 derajat Celcius dalam 10 menit, maka di sini kita dapat menghitung nilai konstanta pendinginan, yaitu K. Nah, dengan konstanta tersebut, kita tahu bahwa suhu kopi akan mencapai 50 derajat Celcius setelah sekitar 14,85 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Zikri dengan NIM 072411068 dari Teknik Sipil Angkatan 2024. Saya dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3, yaitu pendekatan polinom Maclaurin. Jadi polinom Maclaurin adalah bentuk khusus dari daerah Taylor, yaitu representasi suatu fungsi sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku polinomial yang dihitung berdasarkan turunan fungsi tersebut di titik X sama dengan 0. Pendekatan polinom Maclaurin digunakan untuk menyederhanakan fungsi eksponensial T dalam kurung T kecil sama dengan T lingkungan ditambah dalam kurung T0 dikurang T lingkungan tutup kurung dikali E pangkat KT. Agar lebih mudah dianalisis secara numerik, fungsi eksponensial E pangkat KT dapat didekati menggunakan deret Maclaurin, yaitu E pangkat KT sama dengan 1 tambah KT tambah dalam kurung KT pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah KT pangkat 3 bagi 3 faktorial ditambah seterusnya. Dan untuk penyelesaian soal
contoh soal di sini. Dan untuk penyelesaian contoh soal di sini diketahui untuk T0 atau suhu awalnya sama dengan 95 derajat Celcius. Dan untuk T lingkungannya di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Yang 95 derajat Celcius seharusnya adalah 25 derajat Celcius. Selanjutnya diketahui lagi K itu merupakan sama dengan ln dalam kurung 5/7 tutup kurung per 10 menjadi minus 0,03365. Diketahui yang keempat adalah E pangkat KT adalah fungsi yang ingin kita dekati dengan polinom Maclaurin. Lalu untuk selanjutnya kita substitusikan ke rumus suhu T dalam kurung T. Kita asumsikan apabila T sama dengan 10 menit dan K sama dengan ln 5/7 per 10 menjadi minus 0,03365 dengan KT sama dengan minus 0,03365 dengan E pangkat KT menjadi 1 dikurang 0,3365 ditambah dalam kurung minus 0,3365 kuadrat per 2 dikurang dalam kurung minus 0,3365 pangkat 3 per 6 menjadi sama dengan 1 minus 0,3365 ditambah 0,0566 dikurang 0,0063 sama dengan 0,7138. Lalu kita masukkan nilai T kecilnya itu 10. Jadi T besar dalam kurung 10 menjadi 25 tambah 70 dikali 0,7138 sama dengan 25 ditambah 49,97 menjadi hasilnya adalah 74,97 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan nilai eksak di mana T dalam kurung 10 sama dengan 25 ditambah 70 dikali 5/7 ditambah 25 tambah 50 hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Askia dengan NIM 15241046 dari program studi Arsitektur angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari proyek ini, yaitu proyek ini menunjukkan bahwa konsep kalkulus dapat digunakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam studi ini, kopi yang diseduh pada suhu 95 derajat Celcius akan ideal disajikan pada kisaran suhu sekitar 50 derajat Celcius hingga 60 derajat, dan juga setelah 17 hingga 25 menit di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Faktor suhu lingkungan mempengaruhi kecepatan pendinginan, dan pendekatan deret Maclaurin memungkinkan penyederhanaan fungsi suhu yang kompleks. Proyek ini tidak hanya memperkuat pemahaman kita tentang teori, tapi juga menunjukkan penerapan praktis dari kalkulus dalam menentukan kehidupan sehari-hari, seperti waktu terbaik untuk menikmati secangkir kopi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.